Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini ada dokumen hasil pekerjaan implementasi di laboratorium dengan aplikasi yang kami buat berjudul Find It. Dengan di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Anissa Arafana Nasution sebagai project leader, lalu ada saya sendiri Cika Clarissa Sujadi, lalu ada Raisa Benaya sebagai analis dan desain, dan Madam Mita Wikantari sebagai analis dan desain, dan Muhammad Baga sebagai analis dan desain. Oke, yang pertama lingkup masalah. Jadi pertama, aplikasi pencari restoran Find It adalah aplikasi yang menyediakan fitur-fitur untuk mencari restoran di Bandung dan dapat melihat review restoran yang dituju. Tujuannya adalah untuk membantu seseorang menemukan restoran secara efektif. Aplikasi ini ditujukan untuk semua usia yang ingin membutuhkan rekomendasi restoran. Lalu selanjutnya ada perspektif produk. Jadi aplikasi pencari restoran yang kami buat itu Find It merupakan aplikasi berbasis aplikasi yang menyediakan bermacam-macam fitur untuk mencari restoran di Bandung, memberikan tentang harga dari restoran tersebut, merekomendasi restoran berdasarkan kategori, dan menampilkan menu restoran. Di sini konsumen dapat melihat menu dan membagikan pengalamannya kepada konsumen lain dengan memberikan rating pada tampilan pada restoran tersebut. Pengguna yang telah melakukan sign-in melalui nomor telepon dan email dapat melihat katalog yang telah terdaftar pada aplikasi dan menu-menu yang dijual pada restoran tersebut. Pada halaman restoran yang dipilih terdapat informasi berisi tentang alamat restoran, nomor telepon restoran, menu, serta review terhadap restoran. Sistem ini dikelola oleh admin yang bertugas memperbarui tampilan dan data user. Aplikasi ini dapat diakses oleh orang yang ingin mencari restoran di daerah Bandung dan pemilik restoran yang akan menampilkan menu-menu pada restoran tersebut. Lalu selanjutnya fungsi produk. Jadi yang pertama dapat merekomendasikan restoran berdasarkan tempat. Jadi di sini bisa merekomendasikan restoran berdasarkan tempat-tempat yang ada di Bandung. Lalu yang kedua dapat memberikan tentang harga dari restoran tersebut. Jadi ada fitur kami akan memberikan rentang harga dari menu-menu yang ditampilkan pada restoran. Lalu fitur yang dapat merekomendasi restoran dari berbagai kategori. Jadi nanti ada beberapa kategori yang populer gitu. Jadi kita dapat memilih contohnya seperti populer ramen, populer cafe. Gitu. Lalu selanjutnya ada fitur yang dapat menampilkan menu restoran. Lalu fitur yang dapat menampilkan review dari restoran. Oke, selanjutnya kelas dan karakteristik pengguna. Nah, pada aplikasi ini kami mempunyai 3 kategori pengguna, yaitu pelanggan atau customer, pemilik restoran, dan admin. Jadi masing-masing mempunyai tugas dan hak akses ke aplikasi. Yang pertama pelanggan mempunyai tugas untuk menggunakan aplikasi pencari restoran dan memiliki hak akses untuk mencari, memilih, dan memesan pada restoran. Lalu selanjutnya ada pemilik restoran, tugasnya itu mendaftarkan restoran pada aplikasi pencari restoran atau Find It. Jadi hak aksesnya itu dia membuat halaman pada aplikasi pencari restoran dan memasukkan menu juga. Lalu selanjutnya ada admin. Admin ini pemegang seluruh hak akses dan hak akses ke aplikasinya itu memperbarui tampilan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Madam Mita Wikantari. Baik, saya Madam Mita Wikantari akan melanjutkan penjelasannya, di mana untuk rancangan lingkungan implementasi, sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut. Yang pertama untuk sistem operasi, yaitu Windows, Android, Mac, dan Linux. Lalu untuk bahasa pemrograman, ada HTML, JavaScript, CSS, dan PHP. Untuk DBMS, kita menggunakan MySQL dan development tools-nya PHP
admin yang ada pada Sam dan Laravel. Next. Lalu untuk deskripsi komponen, yang pertama ada fungsi lihat menu. Pada fitur ini, user dapat melihat menu yang diinputkan pada pemilik restoran. Lalu ada fungsi lihat review, di mana fitur ini digunakan untuk user yang ingin melihat review yang diberikan oleh user lain. Lalu ada fungsi memberi review, di mana fitur ini dapat digunakan user membagikan pengalaman atau review pada restoran. Next. Lalu ada fungsi mencari restoran. Fitur ini dapat digunakan user untuk mencari restoran yang dituju. Lalu ada login, di mana fitur ini digunakan oleh semua user untuk menggunakan fitur yang lainnya yang ada di dalam aplikasi mencari restoran atau Find It. Lalu untuk registrasi, fitur ini digunakan oleh semua user untuk mendaftarkan akun. Lalu ada memasukkan menu restoran. Pada fitur ini digunakan oleh pemilik restoran untuk memasukkan menu pada restorannya. Next. Lalu ada fungsi memasukkan informasi restoran, di mana pada fitur ini akan digunakan oleh pemilik restoran untuk memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai restorannya. Lalu ada fungsi mengelola data. Pada fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola data yang ada pada aplikasi pencarian restoran. Lalu memperbarui tampilan. Pada fitur ini digunakan oleh admin untuk memperbarui tampilan dari aplikasi pencarian restoran. Next. Nah, di sini terdapat use case dari aplikasi pencarian kami, pencarian restoran atau Find It. Yang pertama ada aktor unregistered customer, lalu ada aktor user, aktor admin, dan aktor pemilik restoran. Lalu untuk user dapat login, lihat review, lihat menu, mencari restoran, dan memberi review. Untuk aktor admin dapat menambahkan pengguna, menambahkan restoran, memperbarui restoran, memperbarui tampilan, menghapus pengguna, dan menghapus restoran. Lalu untuk pemilik atau pemilik restoran dapat login, menginput menu restoran, dan menginput informasi restoran. Next. Lalu dapat dilihat pada slide yaitu kelas diagramnya, di mana ada 5 kelas. Yang pertama authorization dengan atributnya itu login session dan metodenya login dan logout. Lalu ada login dengan atributnya itu username dan password. Lalu untuk kelas pengguna, atributnya ada ID pengguna, nama pengguna, nomor telepon, alamat. Dan metodenya ada lihat menu, lihat review, tambah review, dan cari restoran. Lalu untuk kelas admin, atributnya ada ID admin dan password dengan metode yaitu ada add pengguna, add restoran, update restoran, delete pengguna, delete restoran, dan update tampilan. Lalu untuk pemilik, atributnya ada ID pemilik, nama pemilik, nomor telepon pemilik. Dengan metodenya yaitu add menu, add harga, add alamat, dan add foto restoran. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Arafah. Baik, di sini saya, Anissa Arafah, akan menjelaskan IRD-nya. Yang pertama tuh dia ada user. Di sini primary key user adalah user ID. Lalu user bisa menginputkan username, nama pengguna, email, nomor telepon, alamat, dan password. Di sini user dia terhubung dengan admin dan search restoran. Di admin kita punya primary key-nya yaitu admin ID. Lalu bisa menginput username, password, email, user ID, owner ID, dan restoran ID. Lalu ada search restoran. Di search restoran ini primary key-nya yaitu search resto ID. Lalu kita bisa menginputkan user ID-nya. Sedangkan di sini ada di search restoran dia terhubung dengan restoran dengan owner. Di owner primary key-nya yaitu owner ID.
Lalu di owner ini dia bisa menginputkan nama restoran, alamat restoran, nomor telepon owner, password, dan username ownernya. Sedangkan di restoran, dia primary key-nya yaitu restoran ID. Di restoran juga kita bisa menginput owner ID, rating ID, makanan ID, nama restoran, alamat restoran, jam operasional, dan rata-rata harga. Di restoran ada terhubung dengan makanan dan rating. Di makanan kita punya primary key-nya yaitu makanan ID, lalu di makanan kita menginput menu makanan, menu minuman, harga dan harga makanan. Sedangkan di rating, primary key-nya adalah rating ID, dan di sini kita menginputkan nama restoran, user ID, rating, dan tanggal order. Next. Lalu ada sequence diagram login. Di sini sequence diagram login-nya yaitu yang pertama user membuka website Find It, lalu akan memunculkan halaman login. Setelah itu user input email dan password, lalu dia akan mengirimkan info user. Di kontrol data dia akan mengirimkan info user, lalu lanjut di database dia verifikasi user info. Nah, bagi verifikasi yang sukses, dia akan ke redirect ke homepage, sedangkan kalau misalnya verifikasinya gagal, dia akan memunculkan email atau password salah. Next. Lalu di sini ada sequence diagram register. Yang pertama yaitu user mengklik button register, lalu akan memunculkan halaman register, lalu user input data dirinya, lalu kita akan mengirimkan info user, dan di database kita verifikasi user info. Kalau misalnya verifikasi sukses, dia akan ke redirect ke home register. Kalau misalnya dia gagal, dia akan memunculkan pesan email tersebut sudah digunakan. Next. Lalu di sini ada sequence diagram edit profile. Di sini yang pertama membuka halaman profile, lalu kita di sini bisa mengedit profile. Kita juga bisa membatalkan perubahan. Setelah misalnya kita mengedit profile, lalu ada menyimpan perubahan, lalu dia akan kembali ke profil. Next. Lanjut ada sequence diagram logout. Di sini pertama user nge-rec logout, lalu di delete session, lalu ke redirection. Next. Lanjut ada sequence diagram lihat restoran. Di sini yang pertama user mengklik tombol collection, lalu akan mengirimkan pemerintah memunculkan data, lalu lanjut di kontrol data kita akan mengirimkan ID restoran untuk dicari di database. Dan di database kita mencari data sesuai ID restoran yang diinputkan. Lanjut kita akan lalu dia akan memunculkan data restoran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, slide sebelumnya dulu. Kelebihan 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan sekuensi diagram mencari restoran. Next sekali. Mencari restoran. Nah, di sini akan menjelaskan sekuensi diagram mencari restoran. Jadi, user memasukkan nama restoran, lalu di tampilan melihat restoran ke kontrol data, dia mengirimkan nama restoran yang di-input. Lalu dari kontrol data ke database, dia mengirimkan nama restoran untuk dicari di database, lalu di database mencari restoran berdasarkan nama restorannya. Lalu dari database dikembalikan lagi ke user, itu memunculkan data restoran yang dicari. Next. Lalu ada sequence diagram menambah informasi restoran. Ini dari owner, mau klik button restoran, lalu dari tampilan restoran akan memunculkan halaman restoran. Lalu user dapat menginput data informasi tentang restoran terbaru, lalu dari tampilan ke kontrol data mengirimkan info restorannya, lalu dari kontrol data ke database mengirimkan info restoran, dan di database menambahkan info restoran terbaru. Lalu dari database dikembalikan lagi ke owner untuk memunculkan pesan berhasil menambahkan informasi restoran. Next. Lalu ada sequence diagram mencari restoran.
Dari user memasukkan nama restoran, lalu dari tampilan mencari restoran kontrol data mengirimkan nama restoran yang diinputkan tadi, lalu dari kontrol data mengirimkan nama restoran untuk dicari di database, lalu dalam database dia memunculkan restoran dengan nama restoran, lalu dikembalikan lagi ke user, itu memunculkan data restoran yang dicari. Next. Lalu sini sequence diagram mencari restoran. User masukkan nama restoran, lalu dari tampilan melihat restoran ke kontrol data mengirimkan nama restoran yang diinput, lalu dari kontrol data ke database mengirimkan nama restoran untuk dicari di database, lalu database dia mencari restoran berdasarkan inputan dari user, lalu dari database memberikan lagi ke user, itu memunculkan data restoran yang dicari. Next. Lalu ada fitur sistem. Berikut merupakan fitur dari aplikasi pencarian restoran terdekat. Yang pertama, user dapat mencari restoran pada bar search. Lalu kedua, user dapat mencari restoran yang dituju. Lalu yang ketiga, aplikasi dapat menampilkan menu restoran. Keempat, user dapat menginput rating dan review. Kelima, user dapat login menggunakan nomor HP maupun akun Google. Keenam, aplikasi dapat menampilkan beberapa kategori restoran. Ketujuh, user dapat booking restoran melalui informasi pada aplikasi. Ke-8, user dapat menelpon restoran dari tampilan aplikasi. Dan yang terakhir ke-9, user dapat mengakses menu utama aplikasi dengan login dan verifikasi. Next. Nah, berikut tampilan dari antarmuka pengguna menu login. Jadi dari login, pengguna bisa login menggunakan email dan masukkan password. Jika belum memiliki akun, maka pengguna bisa melakukan register terlebih dahulu. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raisa Benaya. Silakan. Oke, di sini saya Raisa Benaya akan melanjutkan penjelasan mengenai mockup dari tugas ini. Di sini kita mulai dari tampilan register. Seperti biasa, seorang user harus memasukkan nama, email, password, dan dilanjutkan dengan mengklik tombol registrasi. Next. Lanjut ke bagian home. Di sini kita dapat mencari nama restoran yang kita tuju. Dan di bawahnya terdapat collection yang merupakan kumpulan dari sesuatu yang populer, seperti Best Cheap Ramen, Best Coffee in Town, dan masih banyak lainnya. Next. Lanjut di bagian popular localities. Pada mockup ini, selain kita dapat mencari nama restoran, popular locality dari suatu daerah tertentu, pada contoh mockup ini yaitu popular localities di daerah Bandung. Nah, maka tampillah beberapa lokalitiesnya yaitu daerah Jalan Riau, Lembang, Braga, Dago, Buah Batu, dan Lengkong. Next. Setelah kita mengklik salah satu lokalitis yang ditampilkan sebelumnya, maka akan tampil populer restoran pada daerah tersebut. Seperti pada contoh mockup ini, setelah kita mengklik populer lokalitis di Jalan Riau, maka bisa dilihat tampilan top 3 restoran di Jalan Riau, Bandung. Contoh pada restoran Seisapi ini diikuti dengan jenis makanan tersebut apakah makanan lokal atau luar negeri, alamat restorannya, dan waktu restoran tersebut akan buka. Next. Lanjut ke bagian collection. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, collection merupakan kumpulan dari sesuatu yang populer. Maka bisa dilihat pada contoh mockup ini, tampil beberapa collection seperti Popular in this week, 5 Popular Cafe, Best Cheap Ramen, dan Best Coffee at Town. Next. Nah, ini merupakan mockup setelah kita mengklik salah satu dari collections yang ditampilkan tadi. Contohnya collection Best Cheap Ramen. Maka tampil beberapa restoran ramen terbaik dan termurah. Bisa dilihat rating dari restoran tersebut, alamatnya, dan kita dapat mengklik ikon hati jika kita menyukai restoran tersebut. Next.
Nah, ini merupakan tampilan setelah kita mengklik restoran tersebut. Bisa dilihat, diikuti dengan beberapa informasi seperti alamat dari restoran tersebut, pukul berapa restoran tersebut buka, kisaran harga yang kemungkinan akan ada pada restoran tersebut, dan juga user dapat menambahkan review dari restoran tersebut. Lalu direction gunanya jika kita ingin menuju ke restoran tersebut. Terus kita dapat melihat review dari restoran tersebut alias penilaian dari orang-orang yang telah mengunjungi kafe restoran tersebut sebelumnya. Terus di bawahnya juga ada menu di mana kita dapat melihat menu-menu yang akan disediakan pada restoran tersebut, sehingga kita tidak perlu ragu apa yang akan kita makan nanti setelah kita sampai di restoran. Next. Oke, segitu hasil dari presentasi kelompok RPL kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.